Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andre Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, isu mengenai adanya kotak kosong pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024 sempat mencuat. Pasalnya dukungan dari beberapa partai berpengaruh nampaknya tertuju pada satu paslon saja. Hal ini pun menjadi dinamika yang menarik untuk dibahas di kalangan pemerhati politik. Lantas seperti apa sivitas akademika Unhas menanggapi hal tersebut? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Isu mengenai adanya kotak kosong dalam kontestasi Pilgub Sulsel 2024 sempat menjadi pembahasan hangat. Pasalnya, hingga 1 bulan jelang pemilihan hanya terdapat satu poros yang berhasil memenuhi syarat untuk maju dalam pilkada ini. Adalah pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi yang berhasil memborong dukungan dari beberapa partai politik. Sejauh ini, poros ASS Fatma telah mendapatkan dukungan dari 4 parpol yang memiliki pengaruh besar, yakni Nasdem dengan 17 kursi, Gerindra dengan 13 kursi, Demokrat dengan 7 kursi, serta PAN dengan 4 kursi. Pasangan Cagup-Cawagup ini sudah mengantongi 41 kursi dari total 85 kursi DPRD Sulsel. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, baik Andi Sudirman Sulaiman maupun Fatmawati Rusdi telah lama berkecimpung di dunia politik. Didukung dengan elektabilitas yang tinggi, hal ini menjadi magnet tersendiri bagi partai politik untuk mengusung keduanya. Hal tersebut diungkapkan oleh dosen ilmu politik Unhas, Marwan SIP MSI. Pertama saya lihat memang potensi kemenangan Pak Andi Sudirman Sulaiman dan pasangannya ini cukup besar ya. Ini hasil survei yang bisa kita baca di media itu menunjukkan itu. Tapi tentunya ada faktor-faktor yang mengapa hal itu bisa terjadi. Pertama misalnya Pak Andi Sudirman Sulaiman ini bisa dikatakan petahana. Meskipun sekarang sudah tidak menjabat sebagai gubernur, sudah ada PJ gubernur ya. Kemudian elektabilitasnya tentunya. Ini yang kemudian menarik partai-partai politik lain untuk mendukung beliau. Dan masa Pak Andi Sudirman Sulaiman ini cukup mengakar di bawah. Sehingga kemudian ada efek yang kemudian ditimbulkan sehingga partai politik ini ingin mendukung. Jadi mereka melihat siapa yang berpotensi menang. Karena akses ke ekonomi dan politik itu akan lebih besar jika mendukung yang menang. Kini isu kota kosong telah terbantahkan oleh keputusan PKB untuk mengusung Wali Kota Makassar Dani Pomanto berpasangan dengan Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan Azhar Arsyad. Langkah ini menggenapkan dukungan kepada paslon ini untuk maju ke Pilgub Sulsel 2024. Sebelumnya terdapat 2 partai yang sudah lebih dahulu mengusung pasangan ini, yakni P3 dengan 8 kursi dan PDIP dengan 6 kursi. Ketiga parpol ini pun sepakat berkoalisi untuk membentuk poros baru dan menepis wacana kota kosong. Tak hanya Marwan, salah satu mahasiswa FISIP Unhas, Fuad, juga membenarkan banyaknya faktor yang menyebabkan poros ASS Fatma mampu memborong dukungan dari sejumlah parpol. Namun ia tidak menafikan bahwa poros baru yang terbentuk juga memiliki potensi, apalagi dengan kehadiran pendatang baru dalam dunia politik yang menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat. Jadi pertama saya pikir Bapak Andi Sudirman Sulaiman itu kan merupakan bisa dikatakan Gubernur Sulawesi Selatan walaupun tidak selama 5 tahun, hanya 2,5 tahun kalau tidak salah. Namun kalau kita bisa melihat dari kinerja Bapak Andi Sudirman Sulaiman ini sendiri, saya pikir cukup banyak ya yang dia torehkan di Sulawesi Selatan. Salah satunya itu yang saya bisa sampaikan adanya pertumbuhan ekonomi di Sulsel meningkat dan juga adanya penurunan angka stunting di tahun 2021. Dan juga di infrastruktur, banyak sekali program-program pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Andi Sudirman Sulaiman, yaitu melakukan pembangunan bahkan pemantapan jalan, kalau tidak salah itu sepanjang 1.500 km. Sedangkan Ibu Fatmawati Rusdi, Ibu Fatma ini kita bisa bilang pengalamannya cukup banyak di eksekutif maupun di legislatif. Eksekutif, beliau pernah menjadi Wakil Wali Kota Makassar dan juga selama 10 tahun pernah menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidrap dan pernah selama 5 tahun menjadi anggota DPR RI tentunya. Sehingga pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Andi Sudirman dan Ibu Fatma, saya pikir ini menjadi satu kekuatan tersendiri dalam Pilgub Sulsel di tahun 2024 ini.
Ia juga menambahkan bahwa Sulsel sendiri memiliki banyak figur yang potensial dalam politik, sehingga adanya kota kosong bukan mengindikasikan krisis tokoh pemimpin, hanya merupakan imbas dari dinamika parpol yang ada. Sulsel ini bisa dikatakan dalam artian tokoh-tokohnya ini sangat banyak. Kita berkaca di Pilgub Sulsel yang pada saat Bapak Syahrul Yassin Limpo dengan Agus Arifin Nukmang, ya, di situ kan 2 pasangan calon, sehingga Pilgub 2018 kemarin 4 calon, bayangkan. Masa dari 4 calon kita tiba-tiba di Pilkada 2024 ini kolom kosong. Saya pikir figur-figur potensial yang bisa terlibat di Pilgub sangat banyak, ataupun tokoh-tokoh politik ini bisa terlibat sangat banyak. Namun kembali ke partai. Namun kalau kita berbicara soal kolom kosong dan ada pendapat yang mengatakan bahwa Sulsel ini mengalami krisis kepemimpinan khususnya di dalam tokoh-tokoh politik, saya pikir sah-sah saja. Tapi kan kita sudah bisa bantah hal itu. Mengapa? Karena sudah bukan kota kosong lagi. Dan sekarang ini ada 2 pasangan calon yang kemungkinan akan terlibat. Sambil menunggu ya, karena setahu saya Gerindra dengan Golkar juga belum mengeluarkan rekomendasi kepada siapa itu. Sementara Marwan menjelaskan ada dampak negatif juga positif jika terdapat pilihan kota kosong dalam sebuah kontestasi pilkada. Pertama saya mau ingin katakan dulu bahwa sebenarnya kota kosong atau tidak kota kosong ini kan nanti kita lihat di akhir pendaftaran pemilu di KPU nanti. Nah, seandainya terjadi kota kosong, saya pikir pertama saya melihat dulu minusnya ya. Minusnya mungkin tidak ada adu gagasan antara palingan dua kandidat ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan mungkin masyarakat akan bosan karena atau terlalu monoton, sehingga mungkin tadinya mereka menginginkan alternatif lain tapi mereka tidak temukan di kandidat lain karena hanya satu saja atau melawan kota kosong. Nah, itu mungkin minusnya. Kemudian kalau positifnya sih menurut saya politik lebih stabil ya, karena tidak ada konflik di tingkat akar rumput, karena kalau minimal 2 itu biasanya terjadi stabilitas sosial dan politik terutama di akar rumput. Ada konflik yang cukup tajam. Jadi di tingkat parlemen pun akan stabil jika ada kemudian mayoritas partai mendukung satu kandidat. Nah, sehingga stabilitas politik ini akan mendukung pembangunan Sulawesi Selatan ke depan. Hingga saat ini sudah terdapat 2 poros yang akan bertarung dalam Pilgub Sulsel 2024 dan masih ada 3 parpol yang belum merekomendasikan nama calon secara resmi, yakni Partai Hanura dengan 1 kursi, Golkar dengan 14 kursi, dan PKS dengan 7 kursi. Dari segi jumlah, ketiganya masih bisa membentuk poros baru, meskipun sudah ada kecondongan dari masing-masing parpol untuk berkoalisi mendukung kandidat yang sudah ada. Iva Syarahman, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Tahukah kamu bahwa hormon yang membuat perasaan mengantuk pada manusia dalam aktivitas sehari-hari, yaitu hormon melatonin? Dan tahukah kamu bagaimana peran hormon ini di dalam tubuh kita? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Melatonin merupakan hormon yang diproduksi secara alami oleh kelenjar pineal di otak kita. Hormon ini berperan penting dalam mengatur siklus tidur dan bangun tubuh, atau sering disebut sebagai jam biologis. Melatonin mulai diproduksi saat mata kita mendeteksi bahwa hari mulai gelap. Hal ini merupakan sinyal bagi tubuh bahwa sudah waktunya untuk tidur. Hormon ini juga berperan dalam membantu menurunkan suhu tubuh, menurunkan tekanan darah, dan mengirimkan sinyal kepada otak untuk mempersiapkan diri beristirahat. Ketika melatonin mencapai puncaknya, kita merasa mengantuk dan siap untuk tidur. Kalau hormon melatonin adalah yang mengatur rasa kantuk kita, gitu, yang membedakan gelap terangnya suasana atau siang malam. Nah, itu hormon melatonin itu terproduksi, gitu. Mekanisme kerjanya dia terproduksi lebih banyak terproduksi itu ketika malam hari, sekitar kalau menurut satu toko itu sekitar pukul 9 ke atas atau pukul 9 sampai ke 11-an begitu, itu terproduksi lebih tinggi karena memang jam biologis kita seyogyanya sudah istirahat di jam-jam tersebut, karena katanya lewat dari jam itu nanti rasa kantuk kita itu bisa hilang atau bisa berkurang. Nah, makanya biasa atau
pengalaman pribadi itu, oh ya kalau sudah mengantuk dari jam 9 sampai jam 11, terus kalau lewat itu terus biasanya udah jadi tidak ngantuk lagi gitu. Melatonin bukan hanya tentang tidur, namun melatonin juga memiliki beberapa manfaat lainnya. Studi menunjukkan bahwa melatonin dapat membantu mengatasi gangguan tidur, seperti insomnia dan jet lag. Selain itu, melatonin juga berperan dalam fungsi kekebalan tubuh dan memiliki efek antioksidan yang bisa melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Penting sekali karena dia menjaga homeostasis tubuh kita ya, atau keseimbangan. Misal ada saatnya kita beraktivitas dengan energik, tapi ada saatnya kita beristirahat, karena saat kita istirahat itu kan sepertinya kita tidak ngapa-ngapain, tapi di dalam tubuh kita itu terus berproses untuk, misal kalau dari otak mengganti atau menyegarkan kembali sel-sel otak kita, begitu juga otot-otot di dalam tubuh kita, sehingga penting sekali sebenarnya waktu tidur yang berkualitas. Susi Susanti menyebut bahwa meskipun hanya mengatur jam tidur dan rasa ngantuk, namun tetap perlu untuk memperhatikan dan tidak mengabaikan waktu tidur. Karena sebenarnya hormon ini diciptakan untuk membuat tubuh kita balance atau seimbang. Andrea Ririn Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Universitas Hasanuddin menggelar eksibisi tunggal, pameran karya warna Rosi, sebuah dialog budaya Timur Barat. Pameran ini berlangsung pada Selasa 6 Agustus 2024 di Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pameran ini menampilkan berbagai lukisan dari seniman terkenal Rosi, yang merupakan pelukis asal Bali yang sudah berkarya selama kurang lebih 23 tahun di Prancis. Pameran ini mengangkat tema dialog budaya antara Timur dan Barat. Karya lukisan yang dipamerkan di Universitas Hasanuddin ini mencerminkan perpaduan unik antara unsur-unsur budaya Timur dan Barat, menghadirkan visual yang memukau dan penuh makna. Salah satu ciri khas dan keunikan dari Rosi yaitu hanya menggunakan satu jari untuk melukis karya-karyanya. Jadi ini pada awalnya saya diundang sama teman saya untuk menghadiri sebuah pameran itu kemarin malam Senin itu diundang untuk menghadiri pameran lukisan di kebetulan Hotel Horizon dan sekaligus makan malam, kan itu teman lama ya. Pada saat itu ternyata yang melaksanakan pameran ini Bu Rosi ini. Bu Rosi ini adalah pelukis yang berada di orang Indonesia, orang Bali yang ada di di Prancis dan bersuamikan juga di sana sama orang Prancis, dan beliau adalah pelukis yang unik karena hanya menggunakan satu jari untuk melukis semua ini. Ya, jadi saya langsung tertarik waktu itu dan saya menawarkan langsung ke pimpinan, ke Pak W4, apakah berkenan untuk kita mengajak Ibu Rosi dan tim datang ke Unhas, karena ini bisa menjadi inspirasi bagi para kita semua, sivitas akademika, terutama mahasiswa yang tentunya ya, karena temanya adalah warna Rosi, sebuah dialog budaya Timur dan Barat. Ya, jadi bagaimana mengekspresikan kondisi hatinya, perasaannya itulah pada saat itu beliau melukis menggunakan satu jari. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang dari kopi dicampur kunyit, ya, ada juga dari berbagai macam motif dan tema-tema yang ada seperti itu, sehingga kebetulan Bapak Wakil Rektor 4 itu juga lagi ada kegiatan di Jakarta. Beliau meminta diwakilkan oleh saya untuk segera mengorganize tidak lebih dari 24 jam. Kemarin langsung kita buat undangan, akhirnya sifatnya kayak seperti dadakan sih, tapi alhamdulillah hari ini 100 lebih ya pengunjung datang, mungkin saya kurang pas, nanti kita lihat berapa jumlahnya, untuk mereka tertarik melihat langsung, dan ada juga yang berminat nanti korespondensi dan membeli seperti itu. Asmi Citra menyebut bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini, kita bisa jadikan sebagai langkah awal untuk bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan pihak Prancis, terutama dalam hal seni budaya, salah satunya lukisan. Melihat di Unhas, seni-seni ini masih perlu dikembangkan lagi. Tantangannya adalah gini,
kontribusi ya, terutama kalau kita, karena melukis dalam hal susah kayak event gini kan kita perlu adanya tim ya, dan juga salah satu kemarin itu kendalanya di Bea Cukai juga, jadi kita membawa beberapa lukisan itu dan sangat-sangat banyak masalah, dan kita sama tim kita berusaha untuk supaya berdiri tegak dan tidak boleh tumbang ya, karena kalau kita tumbang nggak akan sampai di sini. Jadi tapi untunglah semua itu bisa diatasi, dan Bea Cukainya juga saya sangat berterima kasih karena menurut saya apresiasi mereka sangat perhatian dan tidak ada lagi yang istilahnya nyogok-menyogok. Ini dalam karya saya semua pada lancar dan pokoknya sesuai dengan koridor ya yang ada. Pameran lukisan warna rosi yang digelar di Unhas ini dihadiri oleh para akademisi dan mahasiswa Universitas Hasanuddin, serta masyarakat umum yang antusias menyaksikan langsung keindahan karya-karya yang dipamerkan. Sebenarnya kalau saya suka ngelukis dari kecil, tapi kan tahu sendiri kalau di Indonesia kan untuk materi semuanya kan susah, apalagi saya tinggal di desa terpencil dan belum terkenal, namanya Banyuwangi. Desanya zaman dulu Sumbersewu, sekarang sudah ganti nama Kumendung, dan di situ nggak ada fasilitas kayak gini. Dan zaman dulu kita itu kalau jangankan hal sesuatu yang istilahnya kayak material lukis, yang material yang lebih sederhana aja jarang didapat. Nah, setelah itu bertahun-tahun dengan kedewasaan dan juga dengan bisa kerja sendiri dan menghasilkan uang sendiri, akhirnya saya itu mulai mulai pertama kali expo itu ya ada di Perancis tahun 2018. Di situ perdana expo saya yang disponsori oleh Parlemen Eropa dari Rumania. Nah, di situ saya mengadakan eksibisi kalau nggak salah 19 lukisan, sangat diapresiasi. Dan yang kedua saya di Hotel Région Petit France yaitu bintang 5, itu ada 23 karya dan saya menjual 19 karya. Itu ada sesuatu yang sangat tidak disangka, dan kebetulan juga di expo itu kebetulan didukung oleh kedutaan Indonesia yang ada di Paris. Jadi, dan sampai yang terakhir yaitu di beberapa yang lain ya, nggak saya sebutkan semuanya karena banyak. Yang terakhir yaitu kemarin 2023 itu di Konsil Eropa yang ada di Strasbourg, karena di Strasbourg adalah kota Eropa, jadi semua debute itu ada di sana. Nah, di situ ada beberapa ada kandidat untuk mengadakan expo, tetapi dia diseleksi. Nah, kebetulan saya dari Indonesia, pertama kali orang Indonesia dan perempuan lagi bisa expo di tempat yang sangat-sangat bergengsi di situ. Rosi menyebut bahwa untuk mengekspresikan sesuatu itu bisa dilakukan dengan banyak hal. Salah satunya adalah karya lukisan. Ia juga menyampaikan pesan kepada semua seniman bahwa jangan pernah menyerah dan teruslah berkarya dimanapun berada, karena setiap karya mempunyai penilaiannya tersendiri. Andrea Ririn Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.